Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Kali ini masih di dalam bab 1 mengenai sistem persamaan linier. Pada video ini akan dijelaskan topik mengenai sistem persamaan linier homogen, atau kita singkat dengan SPL homogen. Apa itu SPL homogen? Kalau di video sebelumnya kita sudah tahu tentang persamaan linier, kita sudah tahu tentang sistem persamaan linier. Nah, di sini ada istilah lagi yaitu SPL yang homogen. Homogen itu artinya sama. Nah, kalau di SPL homogen yang sama itu apanya? Apakah variabelnya ataukah konstantanya atau A-nya gitu ya. Nah, jadi SPL homogen adalah SPL yang dikatakan homogen jika seluruh entry pada bagian konstanta bernilai 0 ya. Masih ingat bagian konstanta? Jadi kalau misalnya ada SPL AX plus AX1, misalnya A11X11 tambah A12X2 gitu ya, sama dengan B1 misalnya. Nah, maka yang B-nya itu adalah konstantanya. Nah, di sini SPLH atau SPL homogen ini konstantanya bernilai 0 gitu ya. Nah, ukurannya bisa M kali N ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bentuk umumnya seperti ini, sangat jelas ya bahwa di sini yang homogen itu adalah konstantanya, yaitu semuanya bernilai 0 gitu ya. Nah, untuk SPL homogen ini bagaimana penyelesaian masalahnya atau bagaimana cara mencari solusinya? Ya sama seperti dengan SPL yang lainnya gitu ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi dari SPL kita bisa ubah ke dalam matriks perluasan, kemudian dari matriks perluasan kita bisa ubah ke bentuk eselon baris ataupun bentuk eselon baris tereduksi sehingga kita bisa mencari solusi dari SPL tersebut. Ya, misalnya dari bentuk umum ini kita bisa buat matriks perluasannya menjadi seperti ini ya. Jadi di sini di bagian akhir ini adalah konstantanya di mana ini bernilai 0 semua ya. Nah, untuk solusi SPLH sendiri, solusinya ini akan selalu konsisten. Kenapa? Coba kalau misalnya nih, di contoh sebelumnya misalnya kita membeli PC gitu ya, misalnya satu buah PC ditambah dengan 2 laptop, harganya 5.000, kemudian di kesempatan yang, misalnya kita beli satu buah PC, kemudian, jangan PC lah, misalnya kita membeli satu seblak ditambah 2 makaroni, harganya 0 alias kita nggak disuruh bayar gitu ya. Kemudian di kesempatan yang lain lagi, kita beli misalnya 3 seblak ditambah 1 makaroni, harganya juga 0. Nah, dari sana misalnya ditanya berapa harga seblak, berapa harga makaroni. Nah, kita bisa bilang bahwa harga seblak dan harga makaroninya 0 gitu, atau gratis, atau kita lagi ditraktir gitu kan. Berarti ada kemungkinan bahwa solusi dari permasalahan tersebut gitu ya, bahwa solusinya adalah 0 gitu ya. Jadi sama dengan SPL homogen, kalau konstantanya 0 berarti ada kemungkinan bahwa nilai X1, X2 sampai Xn-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, kalau semua nilainya ini bernilai 0, berarti solusi ini disebut dengan solusi yang trivial ya, solusi trivial. Nah, tapi kalau ada solusi yang lain, maka solusi ini disebut solusi tak trivial. Jadi ada dua jenis solusi untuk SPLH. Nah, tapi jenis solusi SPLH sendiri dia konsisten. Artinya kalau solusi konsisten ya seperti yang kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, berarti ada dua kemungkinan. Ada solusi tunggal dan ada solusi tak hingga banyak. Kalau misalnya dia trivial, artinya X-nya itu sama dengan 0 gitu ya, berarti itu termasuk solusi tunggal. Tapi kalau ada yang selain 0 nanti gitu ya, ada tambahan selain solusi trivial, artinya dia solusinya tak hingga banyak. Seperti itu. Nah,
Di sini dituliskan, oh iya, SPL homogen itu bisa ditulis juga dalam bentuk seperti ini ya. AX bar sama dengan 0 bar ya. Nah, misalnya dalam SPL 2 kali 2 ada dua persamaan seperti ini ya. A1X tambah B1Y sama dengan 0, kemudian A2X B2 ditambah B2Y sama dengan 0, di mana A dan B ini tidak bernilai 0. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan gitu bahwa nilai X dan Y-nya itu sama dengan 0. Misalnya digambarkan pada grafik yang sebelah kiri ini. Nah, dia melalui titik asal ya, melalui titik 0 di sini. Nah, kemudian ada kemungkinan juga seperti ini. Jadi persamaannya itu saling berhimpit gitu, saling berhimpit dan dia melalui titik asal. Kalau seperti ini artinya solusinya tak hingga banyak gitu ya. Oke. Nah, misalnya kita menyelesaikan permasalahan SPL homogen, ada kasus seperti ini ya. Nah, misalnya kita punya tiga persamaan ya. X min 2Y tambah 3Z sama dengan 0, kemudian min X tambah 3Y sama dengan 0, 2X min 5Y tambah 5Z sama dengan 0. Nah, kita diminta mencari solusinya. Berarti kita ingin tahu berapa nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ya, caranya gimana? Caranya sama. Kita akan mengubah SPL ini menjadi matriks perluasan atau augmented matrix. Kemudian baru kita ubah ke bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris tereduksi menggunakan OBE atau operasi baris elementer ya. Kalau lupa boleh dilihat pada video sebelumnya ya, di video metode eliminasi. Nah, ini kita ubah jadi matriks perluasan ya. Berarti 1, kemudian ada min 2 dan 3, kemudian ada min 1, 3, dan 0Z ya, makanya di sini 0. Kemudian ada 2, min 5, dan 5. 2, min 5, 5, kemudian di sini konstantanya 0 semua. Nah, ini kan bentuknya masih matriks persegi panjang ya. Nah, bentuk ini kita ubah jadi bentuk eselon baris. Dengan cara apa? Dengan cara OBE ya. Ada 3 pilihan kan kemarin cara OBE-nya. Nah, silakan dicek lagi di video sebelumnya ya. Di video tentang OBE. Nah, kalau misalnya kita lakukan OBE, kemudian sampai bentuk seperti ini, kalau teman-teman lihat ini bentuk eselon baris tereduksi atau enggak? Ya, kita bisa lihat di sini ada satu utama ya. Atas dan bawahnya ternyata 0 semua, berarti ini bentuk eselon baris tereduksi. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan solusinya. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Berarti untuk SPL ini solusinya adalah solusi trivial, di mana X, Y, dan Z-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya misalnya kita punya permasalahan yang lain. Misalnya terdapat satu kasus SPLH dijamin memiliki solusi tak trivial, yakni memiliki lebih banyak variabel dibandingkan banyak persamaan. Jadi kalau misalnya jumlah variabelnya itu lebih banyak dibandingkan dengan lebih persamaannya gitu ya, maka dijamin solusinya ini akan tak trivial dan akan tak hingga banyak gitu ya. Misal kita punya seperti ini, kalau teman-teman cek dulu misalnya ya, di sini jumlah persamaannya ada berapa? Jumlah persamaannya ada 3. Sedangkan jumlah variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Berarti jumlah persamaannya, jumlah variabelnya lebih banyak daripada jumlah persamaannya, sehingga sebenarnya persamaannya ada 4 ya. Sehingga kita sudah jelas kekurangan informasi gitu sebenarnya untuk mencari nilai X1, X2, X3, X4 sampai X5. Nah, tapi ya ini bisa kita selesaikan juga ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama. Kita ubah ke matriks perluasan, kita menggunakan metode eliminasi. Bisa Gauss ataupun Gauss-Jordan ya, menggunakan OBE, mengubah si matriks perluasan tadi menjadi bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris tereduksi.
Oke, misalnya jadi seperti ini. Lalu kita lakukan OBE. Hasilnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk eselon baris tereduksi ya. Karena di atas dan di bawah satu utamanya bernilai 0. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengetahui solusinya ya. Berarti kan di sini X1 ditambah 2X2, kemudian ditambah 3X4 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini berarti X3-nya sama dengan 0, kemudian di sini X5-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita menjumpai hal seperti ini, kita bisa katakan bahwa yang ada satu utamanya ini adalah variabel utamanya. Ya, berarti variabel utamanya di sini X1, X3, dan X5. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah variabel bebasnya. Nah, misalnya di sini kita bisa mengubah X1 ini menjadi min 2X2 dikurangi 3X4. Jadi, pindah ruas ya, min 2X2 dikurangi 3X4. X3-nya 0 dan X5-nya 0. Nah, ini adalah variabel utama. Nah, selain ini, berarti yang belum ada kan X2 dan X4. Ini adalah variabel bebas. Nah, untuk variabel bebasnya kita bisa misalkan dengan huruf. Bisa R sama S ya, atau U sama V ya, bebas lah ya. Misalnya X2 sama dengan R dan X4 sama dengan S. Nah, di mana R dan S ini adalah bilangan real ya sebagai parameternya. Maka kita bisa menghitung X1 ya, atau menentukan bahwa solusi X1 sama dengan min 2R, min 3S, kemudian X2-nya R, X3-nya 0, kemudian X4-nya S, dan X5-nya 0. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, ya jadi R dan S ini bisa angka berapapun, bisa 1, 2, bisa 1, 1, bisa 3, 3, dan seterusnya. Jadi bisa sangat banyak solusinya. Tapi kalau misalnya R dan S ini sama dengan 0, artinya kita akan mendapatkan solusi trivial. Kenapa? Karena di sini hasilnya pasti 0 juga. X1-nya 0, X2-nya 0, X3 0, X4 0, X5-nya juga 0. Oke ya, nah sehingga muncullah ada teorema gitu ya. Misalkan kita memiliki SPLH, jumlah variabelnya N, kemudian kita lihat jika bebet reduksi dari matriks perluasan memiliki R baris tak 0, maka sistem memiliki N min R variabel. Nah, kita lihat di slide sebelumnya tadi, ada berapa sih jumlah persamaannya? Coba dihitung, kemudian teman-teman lihat di matriks yang sudah berbentuk eselon baris reduksi. Hitung ada berapa baris yang bernilai tak 0 ya. Kalau kita ingat persamaannya itu ada 5, kemudian di bentuk eselon baris reduksinya ada 3 baris yang tak 0. Artinya, SPLH ini akan memiliki N min R variabel bebas, atau berarti 5 kurangi 3, artinya ada 2 variabel bebas. Kalau di contoh sebelumnya kan ada R dan S variabel bebasnya, ada 2 gitu ya. Ini untuk teorema 1-1. Ada teorema lagi bahwa SPLH dengan jumlah anu atau jumlah variabel melebihi jumlah persamaan, pasti dia memiliki solusi yang tak hingga banyak. Oke, baik, ini sudah selesai video bab 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.